Halo, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Kristiano Lalawi. Saya berasal dari kelas akuntansi C6. Dosen pengampu saya Pince Watak, SPD EPD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu menjelaskan presentasi catatan kaki, kutipan langsung maupun tidak langsung. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku maupun majalah-majalah. Walaupun kutipan merupakan pendapat dari seorang ahli yang diperkenalkan, tidak berarti bahwa seluruh tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan tersebut. Penulis harus bisa menahan dirinya untuk tidak terlalu banyak menggunakan kutipan, supaya karangannya jangan dianggap sebagai suatu himpunan dari berbagai macam pendapat. Garis besar kerangka serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipan yang berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjukkan pendapatnya. Jenis-jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seseorang, pengarang, atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut, atau dapat pula berupa parafrase. Perbedaan antara kedua jenis kutipan ini harus benar-benar diperhatikan, karena akan membawa konsekuensi yang berlainan bila dimasukkan ke dalam teks. Dalam hubungan ini, cara mengambil bahan-bahan dari buku-buku pada waktu pengumpulan data akan sangat membantu. Semua kutipan langsung yang dicatat pada kartu harus dimasukkan dalam tanda kutip, sedangkan semua kutipan tak langsung tidak dapat diapit oleh tanda kutip. Dengan cara yang demikian, penulis tidak akan mengalami kesulitan pada waktu memasukkan dalam teks. Prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah mengadakan perubahan tertentu. Cara-cara mengutip. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketika akan dimasukkan ke dalam teks dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris dengan baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan itu diakhiri dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut menunjukkan setelah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang tahun terbit dan nomor halaman kutipan itu. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan singkatan-singkatan. Contoh IBIT, OP, CHIT, dan LOG CHIT. LOG CHIT berarti pada tempat yang telah dikutip. Kalau OP-CHIT berarti pada karya yang telah dikutip. Di samping singkatan-singkatan di atas, ada pula beberapa singkatan lainnya yang perlu diketahui karena biasanya dipergunakan dalam naskah-naskah atau buku-buku, baik dalam catatan kaki maupun dalam teks. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penggunaan ucapan atau kalimat atau tindakan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.